Selamat pagi dan selamat sore para mahasiswa sekalian, semoga tetap sehat. Pada hari ini Bapak menyampaikan kesimpulan atau resume sejarah korupsi di Indonesia yang sudah para mahasiswa buat. Korupsi di Indonesia sudah mengakar sejak lama sebelum dan sesudah kemerdekaan hingga era reformasi. Nah, sejarah masa korupsi di Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan yang terdiri dari 2 poin, yaitu masa pemerintahan kerajaan dan masa kolonial Belanda. Yang kedua, masa pasca kemerdekaan yang terdiri dari 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Dari perkembangan sejarah yang ada, telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Budaya korupsi itu terus saja terjadi. Apa motifnya? Motifnya adalah kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Nah, berikut ini budaya korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa kerajaan dan masa kolonial Belanda. Di masa kerajaan, perebutan kekuasaan mulai dari Singosari, Sriwijaya, Majapahit, sampai Mataram. Kasus korupsi muncul bukan soal mengambil duitnya berapa, tapi kasus korupsi muncul karena adanya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menghancurkan suatu kerajaan karena perbuatan kekuasaan. Maka perlawanan rakyat terhadap Belanda terjadi beberapa kali saat peralihan kekuasaan dari kerajaan di seluruh Nusantara ini mewarnai sejarah korupsi di Indonesia. Sehingga pada masa kolonial Belanda, korupsi muncul dari kebiasaan adanya upeti dari rakyat kecil kepada raja yang ditiru oleh Belanda. Maka Belanda melakukan kebijakan yang sama ketika menguasai Nusantara. Belanda melakukan penindasan terhadap masyarakat pribumi yang memunculkan perlawanan seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Maka dari itu para mahasiswa sekalian, pada poin yang kedua kita melihat bahwa pasca kemerdekaan di Orde Lama dan di Orde Baru, pada masa Orde Lama mulai dibentuknya pemberantasan korupsi dengan nama PARAN, Panitia Retooling Aparatur Negara, yang dipimpin oleh A.H. Nasution, di mana pada saat itu mewajibkan para pejabat untuk mengisi formulir harta kekayaan sebagai laporan harta kekayaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275, pemberantasan korupsi digalakkan. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi di meja peradilan, dikenal dengan Operasi Budi. Nah, sasarannya adalah perusahaan dan lembaga negara yang pada saat itu menjadi sarang korupsi. Namun Operasi Budi ini mengalami stagnasi, tidak berkembang. Sudah menyelamatkan keuangan negara kurang lebih 11 miliar. Di zaman Orde Baru, pada masa zaman Orde Baru, dibentuklah tim pemberantasan korupsi dikenal dengan nama TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi yang kala itu seperti komitmen Soeharto, menjadikan mahasiswa dan para pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Nah, perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disoroti oleh masyarakat karena dianggap sebagai sarang dari korupsi itu. Maraknya gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa dalam unjuk rasa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto dengan memunculkan adanya zaman reformasi.
Di zaman reformasi, ya, hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Maka kala itu Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KP, KPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman yang dibentuk oleh B.J. Habibie. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid juga membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan TGPTPK dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Nah, sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam pemberantasan korupsi dan nepotisme. Pada masa pemerintahan Megawati di zaman atau di era reformasi ini, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pada tanggal 16 Desember 2003 dilantiklah Ketua KPK pertama, Taufikur Rahman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. Nah, KPK dalam konteks ini memposisikan dirinya sebagai katalisator, sebagai pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah pemerintah yang baik dan bersih di Indonesia. Sampai pada saat ini sejarah mencatat bahwa KPK masih menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Banyak hal yang dilakukan oleh KPK, seperti misalnya pencegahan penindak dari korupsi itu. KPK berharap bahwa dengan adanya penegakan KPK sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, menjadikan Indonesia ini bersih dan bebas dari korupsi. Demikian para mahasiswa, sekian dan terima kasih.